Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ya para kiai yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai panutan umat, yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dia berceramah di acara maulid sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, tetapi na'udzubillah di acara itulah dia menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di negeri ini, ya mungkin kecilnya juga beliau nyolong jambu. Na'udzubillah. Ini merupakan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya kufur, murtad dari agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, dan setelah beliau diangkat sebagai rasul, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan dan juga dijaga dari dosa-dosa besar. Jangankan seorang nabi, seorang anak di zaman sekarang yang bukan nabi nyolong jambu tetangga itu merupakan sudah perbuatan yang jelek. Nah, bagaimana lagi kemudian disifatkan kepada seorang nabi? 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, berarti umur beliau kurang lebih umur pada waktu itu 35 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membantu ketika terjadi kerusakan Ka'bah. Beliau mengangkat batu untuk memperbaiki Ka'bah pada waktu itu. Karena terik matahari yang sangat panas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau pingsan. Di tengah-tengah beliau mau pingsan, aurat beliau tersingkap dan beliau menutup aurat beliau. Ini dalam keadaan beliau mau pingsan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini, kata beliau bahwasanya ini bentuk penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Aurat pun tidak bisa terlihat. Bagaimana kemudian Anda menuduh Nabi akan nyolong jambu atau ucapan-ucapan yang keji yang lainnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang menyimpang dari agama kita tidak boleh diamkan. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara mungkar, kita harus mensuarakan masalah ini. Karena kalau setiap orang itu diam, tidak saling mengingkari, maka seseorang itu akan berbicara seenak kepalanya, seenak perutnya kepada agama ini. Begitu juga kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha dari siapapun yang mereka mengucap kalimat-kalimat yang jelek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada pelajaran yang berharga untuk kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk seseorang itu berhati-hati mencari guru. Karena dari video laki-laki ini, ketika dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jamaah hadirin semua tertawa. Bagaimana Anda tertawa? Nabi Anda dihina. Bagaimana Anda bisa senang Rasul Anda dihina? Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil Nabi kita dengan nama Muhammad. Tidak pernah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Wa Yahya, ambillah kitab dengan kekuatan. Ya, tetapi Allah ketika memanggil Nabi kita mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika, ila akhir ayat. Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, tidak dipanggil nama oleh Allah, tapi dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Ini sebagai bentuk kepemuliaan Allahur Rabbul Alamin kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita salah mengambil guru, kemudian ikut tertawa, ikut gembira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek, kemudian di situ malaikatul maut mencabut nyawa kita, mau apa kita? Mau apa? Malaikatul maut mencabut nyawa kita. Dulu orang-orang ikut berperang bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, ikut perang Tabuk. Mereka tidak mengarahkan ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka berkata kepada sahabat Nabi,
Mereka siapa? Tidak ada orang lebih pengecut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Apa yang Allah turunkan? Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok? Sungguh tidak ada uzur bagi kalian, kata Allah, dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah udah saya minta maaf. Ia harus nampak taubat yang benar, yang jujur dari seseorang yang mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya tegaskan kembali, hati-hati para hadirin dan hadirat mengambil ilmu, hati-hati.